Sebelum nonton, klik subscribe, like, dan share, juga bunyikan loncengnya ya. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di Story Time. Di Story Time ini Kak Raras akan membacakan berbagai macam dongeng untuk adik-adik dengarkan. Nah, hari ini Kak Raras akan mendongeng atau bercerita tentang seekor binatang yang telinganya panjang. Apa namanya adik-adik? Betul sekali, kelinci. Dengan binatang yang jalannya lamban dan punya tempurung besar. Apa yo? Betul, kura-kura. Jadi ini adalah kisah kelinci dan kura-kura adik-adik. Sudah siap belum untuk dengar ceritanya? Sudah? Wah, kalau gitu yuk langsung saja akan Kak Raras mulai ceritanya. Pada suatu hari di hutan Tibuku, ada seekor kelinci yang sangat sombong. Ia suka sekali membanggakan dirinya di depan binatang-binatang yang ada di sana. Sebetulnya binatang-binatang di Tibuku sudah lelah dengan racauan si kelinci. Namun mereka tidak pernah berbuat apa-apa. Pada suatu hari, kelinci sedang berlari cepat memamerkan kecepatan larinya di depan rombongan para rubah. Lalu tiba-tiba, kubrak! Ia tersandung sebuah benda keras hingga ia terguling. Aduh, apa tadi yang menyandungku? Ia pun kembali dan melihat apa yang sudah menyandungnya. Lalu saat ia dekati, dari benda tersebut keluar 4 kaki dan 1 kepala. Ternyata yang menyandung kelinci adalah seekor kura-kura adik-adik. Dengan geram kelinci berteriak, "Dasar kura-kura kecil! Jalanmu lambat sekali sampai menyandungku!" Tidak kalah geram, kura-kura pun berteriak adik-adik kepada kelinci. Kamu yang gak hati-hati kelinci. Dan dengar ya, aku walaupun lamban dan kecil begini, bisa pergi kemanapun aku mau. Dan bahkan lebih cepat darimu. Aku bisa membuktikannya, ayo kita lomba lari. Begitu kata kura-kura. Wah, mendengar itu kelinci makin geram lagi. Dan akhirnya ia menerima tantangan si kura-kura untuk lomba lari. Keesokan harinya adik-adik, seluruh binatang di hutan Tibuku sudah berkumpul di tengah hutan untuk menyaksikan pertandingan lari yang sangat seru antara kelinci melawan kura-kura. Kura-kura sudah ada di garis start dengan sangat fokus saat kelinci datang dengan dagu terangkat. Lihat, mukanya sombong sekali. Ia berkata kepada kura-kura, "Aku akan membuktikan kalau perkataanmu salah, kura-kura." Lalu si rubah pun menghitung. Tanda perlombaan dimulai. Ia hitung 1 sampai 3. Kita bantu rubah menghitung adik-adik yuk. 1, 2, 3. Kelinci pun melesat berlari dengan cepat. Sesekali ia melambaikan tangan dengan sangat percaya diri kepada hewan-hewan yang ada di tepi jalan yang menyaksikan pertandingan. Lalu setelah setengah perjalanan, ia menengok ke belakang. Kura-kura tidak ada. Aku istirahat dulu deh. Lalu si kelinci melihat pohon besar di tepi jalan. Sepertinya kura-kura masih akan lama sekali sampainya. Kalau gitu aku istirahat dulu deh. Sepertinya tiduran di pohon besar itu sangat enak. Lalu ia pun beristirahat di bawah pohon besar itu adik-adik. Bersandar di pohon ini enak sekali. Ia pun akhirnya bersandar di bawah pohon rindang di antara semilir angin yang akhirnya membuat si kelinci tertidur adik-adik. Dalam mimpinya, ia sudah menjadi juara perlombaan lari dan diarak oleh seluruh binatang di hutan Tibuku. Adik-adik semua,
Saking asiknya kelinci bermimpi, dia tidak menyadari bahwa kura-kura sudah sampai di dekatnya. Melihat si kelinci yang sedang tertidur, si kura-kura tetap fokus dan melanjutkan perlombaan. Aku pasti bisa mengalahkan si kelinci. Begitu kata kura-kura adik-adik. Lalu tiba-tiba seekor kumbang menempel di hidung kelinci. Sontak ia pun terbangun dan melihat ke arah jalan. Kura-kura belum lewat kan? Sepertinya belum, ia kan sangat lamban. Begitu kata kelinci. Aku akan memenangkan perlombaan ini. Begitu kata kelinci adik-adik. Ia pun terus berlari dan melanjutkan lagi perlombaannya. Namun adik-adik, sesampainya si kelinci di garis finish, ia dikagetkan dengan pemandangan yang ada di depannya. Ternyata kura-kura sudah sampai lebih dulu di garis finish adik-adik. Semua binatang di Tibuku bersorak-sorai atas kemenangan si kura-kura. Karena malu, kelinci pun langsung berlari sekencang-kencangnya keluar dari hutan Tibuku. Aku malu, aku mau pergi saja dari sini. Dan ia pun tidak pernah terlihat lagi di hutan Tibuku. Nah adik-adik semua, dari kisah kelinci dan kura-kura tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sombong seperti si kelinci. Karena nanti kita tidak punya teman adik-adik. Nah, selesai sudah cerita kelinci kura-kura di story time yang Kak Rara sampaikan. Semoga adik-adik bersenang-senang ya. Sebelum kita akhiri story time hari ini, Kak Rara mau ingatkan kepada adik-adik semua, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel visionkids.id, lalu komen dan juga like video-videonya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari Vision Kids. Terima kasih sudah bercerita bersama Kak Rara. Sampai jumpa di story time berikutnya. Dadah!